Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pagi ini kita akan masuk materi lanjutan dari minggu kemarin. Pada hari ini kita akan membahas tentang anggota tata surya dan jagat raya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk kepada materi, isi absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya Ibu telah menyebarkan link absen di grup WhatsApp dan Ananda isi absen terlebih dahulu. Ibu persilakan. Oke, setelah kita isi absen, kita lanjutkan pada materi. Yang pertama, anggota jagat raya. Anggota jagat raya ini terdiri dari dua, yaitu galaksi dan bintang. Galaksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki cahayanya sendiri, memiliki bentuk tertentu. Antar galaksi memiliki jutaan cahaya. Galaksi luar dapat dilihat di galaksi Bima Sakti. Bentuk galaksi menurut Edwin Hubble. Yang pertama, bentuknya spiral. Yang kedua, bentuknya berpalang. Yang ketiga, bentuknya elips. Dan yang keempat, bentuknya tidak beraturan. Selanjutnya, macam-macam galaksi. Pada slide ini, terdapat macam-macam galaksi seperti gambar berikut. Galaksi Bima Sakti itu. Yang kedua, galaksi Awan Magellan, galaksi Andromeda, dan galaksi jauh. Selanjutnya, anggota jagat raya yang kedua yaitu bintang. Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Ciri-ciri bintang yang pertama, unsur-unsur yang terdapat di bintang-bintang galaksi Bima Sakti yaitu hidrogen sebanyak 71%, helium 27%, dan unsur-unsur yang lebih kuat. Suhu di udara inti bintang dapat mencapai jutaan derajat Celcius. Sebagian besar umur bintang antara 1 sampai 10 miliar tahun. Berikut kita masuk ke anggota tata surya. Seperti slide berikut, kita sama-sama ketahui ini merupakan anggota-anggota tata surya. Anggota tata surya, unsur penyusun gas dari anggota tata surya yang pertama adalah nitrogen, yang kedua helium, yang ketiga oksigen, yang keempat karbon, yang kelima neon, yang keenam besi, yang ketujuh hidrogen, yang kedelapan silikon, yang kesembilan magnesium, yang ke-10 sulfur, dan yang ke-11 nikel. Pada gambarnya di samping sebelah kanan, ini merupakan struktur lapisan pada matahari. Yang pada gambar nomor 1 itu merupakan inti matahari, dan yang kedua zona radiatif, yang ketiga zona konveksi, yang keempat fotosfer, yang kelima kromosfer, 6 korona, bukan virus yang marak sekarang ya, tapi lapisan matahari, disebut juga dengan korona. Yang ketujuh bintang matahari, yang kedelapan atau yang warna kuning tersebut merupakan lidah api. Matahari merupakan bola gas yang sangat panas yang bisa menghasilkan cahaya.
Selanjutnya planet. Planet merupakan benda langit yang gelap, tidak dapat memancarkannya cahaya sendiri, dan selalu beredar mengelilingi matahari. Berikut itu macam-macam planet. Ada mulai dari Saturnus, Neptunus, Uranus, Jupiter, itu Venus, Merkurius, Mars, Bumi. Kita lanjut nanti pada materi berikutnya. Ciri-ciri planet menurut Perhimpunan Astronomi Internasional sebagai berikut. Mengorbit ke matahari. Yang kedua, berukuran yang cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk. Bentuknya bulat, mempunyai massa yang cukup bagi gravitasinya, telah menyingkirkan objek-objek lain di sekitar orbitnya, tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri, dan memiliki satelit. Pada planet juga dikelompokkan jadi dua. Berdasarkan letaknya, bumi sebagai batas, planet dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Planet dalam atau interior atau konjungsi merupakan planetnya yaitu Merkurius, Venus. Planet luar atau superior yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Yang kedua, berdasarkan ukurannya, planet dapat dibedakan mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikut macam nama-nama planet. Yang pertama, Merkurius, jaraknya dari matahari sekitar 58 juta kilometer. Diameternya 4.878, temperaturnya 350 derajat Celcius, revolusi 88 hari, rotasinya 58 hari 15 jam. Yang kedua, Venus, jarak dengan matahari 180 juta kilometer, diameternya 120.104 km, temperatur 480 derajat Celcius, revolusi 224,7 hari, dan rotasinya 243 hari. Yang ketiga, Bumi, jaraknya dengan matahari sekitar 150 juta kilometer, diameternya 12.757 km, temperaturnya kurang dari 35 derajat Celcius, revolusinya 365 hari, 6 jam dan 9 menit. Rotasinya 23 jam 56 menit. Planet Mars memiliki jarak dengan matahari 228 juta kilometer, diameternya 6.795 km, temperatur kurang dari 23 derajat Celcius, revolusi 687 hari, rotasinya 24 jam 7 menit. Selanjutnya planet Jupiter, jaraknya dengan matahari 780 juta kilometer, diameternya 142.800 km, temperatur 150 derajat Celcius, revolusi 11,86 hari, rotasi 9 jam 50 menit. Planet berikutnya Saturnus, jaraknya dengan matahari sekitar 1.431 juta kilometer, diameternya 120.000 km, temperatur kurang dari 180 derajat Celcius, revolusi 29,46 tahun, dan rotasinya 10 jam 14 menit. Planet Uranus memiliki jarak dengan matahari 2.870 juta kilometer, diameternya 120.536 km, temperaturnya
kurang dari 120 derajat Celcius, revolusi 84,01 tahun, dan revolusinya 17 jam 14 menit. Planet yang terakhir adalah Neptunus, jaraknya dengan matahari 4.509 juta kilometer, diameternya 49.528 kilometer, temperatur 218 derajat Celcius, revolusinya 164,8 tahun, dan revolusinya 16 jam 6 menit. Selanjutnya, anggota tata surya selanjutnya itu komet. Komet merupakan benda langit yang diliputi oleh kabut tipis yang panjang dan mempunyai ekor yang terdiri dari inti. Beberapa komet yang muncul secara berkala seperti komet NCK 3,3 tahun yang lalu, Halley 76 tahun, Biela dan Kotusala. Contohnya komet. Yang ketiga, meteor dan meteor. Meteor adalah benda angkasa yang berupa pecahan batuan. Meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi yang disebut meteorit. Tumbukan meteorit berukuran besar seringkali menimbulkan lubang yang besar di permukaan bumi yang disebut dengan kawah meteorit. Contohnya kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat yang lebarnya sekitar 1.265 meter. Selanjutnya, anggota tata surya yaitu planet-planet kecil atau asteroid. Asteroid atau disebut juga dengan planetoid adalah benda-benda langit yang berurutan kecil yang bergerak mengelilingi matahari. Sebagian besar asteroid ditemukan antara orbit Mars dan Jupiter. Dalam beberapa dari 1.150 asteroid yang memiliki diameter lebih dari 30 km. Dalam tata surya kita diperkirakan terdapat 30.000 asteroid dan 6.000 diantaranya telah diketahui dengan pasti orbitnya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Pada materi hari ini kita membahas anggota tata surya dan jagat raya. Untuk itu, untuk kelanjutan pembelajaran kita akan membahas di grup WhatsApp. Di dalam grup nanti Ibu akan bertanya mengenai seputar materi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.